Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Mawaddah Siagian dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi semester 1 pelajaran fikih. Bab pertama adalah konsep usul fikih. Subbabnya yaitu pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih menurut bahasa atau etimologi adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap sesuatu. Contohnya, supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi pengertian fikih menurut istilah atau terminologi yaitu mengetahui hukum-hukum syara atau hukum-hukum Islam yang bersifat amaliyah atau praksis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, pengertian usul fikih. Pengertian usul fikih dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata ashal, yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Berdasarkan pengertian usul menurut bahasa tersebut, maka usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Nah, jadi usul fikih ini merupakan dasar-dasar pengambilan hukum untuk dijadikan sebagai hukum-hukum dalam fikih. Jadi fikih itu dasar-dasar pengambilan hukumnya yaitu berasal dari usul fikih. Objek pembahasan fikih dan usul fikih. Objek pembahasan fikih yaitu perbuatan mukallaf dari sisi ditetapkannya hukum syara. Jadi, seorang ahli fikih itu dia membahas sholat, zakat, syaum, haji, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya, untuk mengetahui hukum syara atau hukum-hukum Islam bagi setiap perbuatan ini. Sedangkan objek pembahasan usul fikih adalah dalil syara yang bersifat menyeluruh dari sisi melalui dalil tersebut ditetapkannya hukum syara yang bersifat menyeluruh pula. Jadi, ahli usul fikih dia membahas kias dan kehujahannya, lafal yang umum dan yang membatasinya, lafaz yang berbentuk perintah dan yang ditunjukinya. Tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu menerapkan hukum-hukum syara pada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan manusia. Jadi fikih adalah rujukan seorang hakim dalam memutuskan perkara, rujukan seorang memberi fatwa dalam memberikan fatwa, dan rujukan setiap mukallaf bagi setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Inilah tujuan yang dimaksud dari undang-undang pada bangsa manapun. Tujuan dari mempelajari usul fikih yaitu untuk menetapkan secara pasti bahwa suatu dalil ijmali atau yang dalil global, misalnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil ijmali atau dalil yang bersifat global itu termasuk masalah-masalah ushul atau akidah yang wajib ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, yaitu dalil yang pasti, bukan dalil zanni. Sejarah tumbuh dan perkembangan fikih. Hukum-hukum fikih tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam karena sebenarnya agama Islam merupakan himpunan dari akidah, akhlak, dan hukum amaliyah. Jadi pada masa Rasulullah, komplikasi hukum-hukum fikih pada periode pertama terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus atau suatu putusan terhadap persengketaan atau merupakan suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Selanjutnya adalah sejarah pertumbuhan usul fikih. Pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat telah terjadi praktek berijtihad. Hanya saja pada waktu-waktu itu tidak disusun sebagai suatu ilmu yang kelak disebut dengan ilmu usul fikih, karena pada waktu itu tidak dibutuhkan adanya. Yang demikian itu karena Rasulullah SAW mengetahui cara-cara nas dalam menunjukkan hukum baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi setelah Rasulullah dan para sahabat wafat, barulah para penerus, misalnya para ulama yaitu membahas mengenai usul fikih. Jadi, perbedaan usul fikih dan fikih dari pembahasan dalilnya, usul fikih yaitu membahas dalil ijmali atau yang secara global, sedangkan fikih yaitu membahas dalil yuj'i atau tafsili atau secara terperinci. Dari sisi fakta ilmunya, usul fikih yaitu kaidah untuk mengistimbat hukum syara, sedangkan fikih yaitu ilmu tentang hukum syara'nya. Dari sisi aspek bahasa, usul fikih yaitu membahas aspek bahasa, sedangkan fikih tidak membahas aspek bahasa. Dari sisi tujuannya, usul fikih yaitu menerapkan kaidah untuk mengistimbatkan hukum syara, sedangkan fikih yaitu menjelaskan hukum syara'nya.
2 yaitu sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam itu ada 2, yaitu yang disepakati atau yang disebut dengan